Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa fi 'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi. Ya Allah, nas'aluka ilman min indik wa fahman min indik wa barakatan min indik wa salamatan min indik. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaika lanatepono sira. Wa alaika lanatepono sira bitayamuni kelawan dhisikake gauta tengen di kulli sya'nika ing dalem sekabehane tingkah sira illa fi izalatin najasati kejaba ing dalem ngilangi pira-pira najis wa izalatil aqdari lan ngilang pira-pira kotoran wa dukhuli lan mlebu ilal mawadi'i. Kalau ada alnya itu tidak dibaca mawadi'a tapi ilal mawadi'i, maring pira-pira panggonan allati kang min sya'niha sangking tingkai mawadi. Al-istiqdaru utawi milang-milang peget utawa kotor. Fayam bagi mongko sayukjo opo sing sayukjo ayaf alayan to agawe sapa wong zalika ing mengkono illa fi izalatin najasat kullahu ya sekabehane zalik dilakoni dikerjakan bil yasari kelawan tangan kiwa. Titik. Wa idza atista nalikane wa idza atostalan nalikane wahing sira fahfat mongko nglirihna sira biha kelawan wahing atau atis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nglirihna sautaka ing swara sira. Lek wis ngono wastur lan nutupana sira famaka ing tutuk sira. Wa kul lan ngucap sira alhamdulillahirabbil alamin. Apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Wala tabsuq lan ojo ngidu sira. Ilangan simalika kejaba sangking kiwa sira. Au tahta qadamika utawa ing dalem ngesore belamakan sira al yusra kang kiwa. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya, alhamdulillah wa syukrulillah,
pada kesempatan siang yang penuh barokah, siang yang penuh rahmat. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memperkenankan kita semua untuk bisa kumpul hadir di aula Sa'adah pada siang hari ini. Kumpul bukan hanya sekedar kumpul, tapi kumpul dalam rangka untuk ziyadah ilmu, untuk tambahan ilmu bagi kita semua. Tentunya harapan kita, demi harapan kita adalah mudah-mudahan apa yang kita aktivitaskan pada siang hari ini senantiasa aktivitas yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal hasanah kula panjenengan benjang wonten yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan dijadikan sababiyah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sababiyah nopo kemawon sing dadi hajat kula panjenengan selama boten menerjang syariat, muga-muga diijabah lan muga-muga diridani kalih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya, Islam mengajarkan kita dengan penuh akhlak. Suatu bukti dalam kitab Risalatul Mu'awanah ini selalu mengarahkan kita untuk menjadi pribadi yang baik. Risalatul Mu'awanah ini menuntun kita untuk menjadi orang yang berakhlakul karimah. Bukan hanya sekedar ucapan yang perlu diberi akhlak, tapi pergerakan tubuh kita, apa yang kita lakukan sehari-hari kita, ternyata agama tetap memberikan yang terbaik sebagai tonjolan akhlak manusia di hadapan sesama, yang sehingga seseorang ini mampu dikatakan untuk bisa menghargai orang lain jikalau kula jenengan boten duwe akhlakul karimah. Maka dari itu, mulai dari beberapa pelajaran yang sudah kita kaji bersama, kita dibimbing hal yang semestinya tidak perlu kita bicarakan, hal-hal yang semestinya sudah tidak asing lagi, namun kenyataan hal-hal yang tidak asing itu kadang-kadang kita biarkan, kadang-kadang kita tidak perhatikan. Dan setelah kita pelajari bersama, ternyata bimbingan orang tua dulu itu ternyata semua berdasarkan kitab, semua ada dalilnya, walaupun orang tua kita tidak bisa dalili kita, tapi apa yang diajarkan orang tua kita dulu itu ternyata sesuatu yang luar biasa. Walaupun mereka tidak bisa baca kitab, tapi bisa mendidik kita semua menjadi anak-anak yang baik. Tapi dong giliran kita menjadi orang tua dan kita punya anak, seolah-olah kita tidak mampu memberikan pendidikan kepada anak yang terbaik. Entah ini apa yang merasuki, entah apa yang merasuki kita semua ini, sehingga kita sebagai orang tua tidak bisa atau tidak mampu untuk mengarahkan anak untuk berperilaku yang baik sebagaimana orang tua dulu ajarkan kita dengan bahasa ojo ngono londok gak ilok, ojo ngono londok gak ilok. Itu bahasa-bahasa orang tua kita dalam mendidik kita untuk menjadi pribadi yang berakhlakul karimah. Sopo ki kemerseki. Bu Rita Fulana Timotian dia. Orang tua kita dulu mudah untuk mendidik kita dengan bahasa gak ilok, ngoten niku pun nganggep anak-anaknya itu. Lah kita dibilang ndak ilok saiki muni minum melok-melok ndak ilok. Ngoten niku mboten dulu karo bocah. Ya pokok ndak ilok. Ndak ilok iki ndak apik iki ya ono madarat seperti kan seperti. Tapi anak-anak kita sekarang sudah bisa menjawab kenapa itu ndak ilok. Ayolah ndak ilok tok ae. Nah, itu
Ini yang menjadikan semakin menurunnya akhlakul karimah anak generasi bangsa yang semakin hari semakin tipis generasi-generasi kita yang untuk mewujudkan akhlakul karimah yang baik. Nah, ini semua kesalahan siapa? Ini semua kesalahan kita semua sebagai orang tua yang tidak bisa memberikan pendidikan yang baik kepada anak. Mereka hanya sibuk memberi pendidikan formal, yang formal itu hanya untuk mengejar kehidupan dunia, yang sehingga demi untuk mendapatkan dunia banyak orang menyia-nyiakan yang namanya akhlakul karimah. Yang penting tujuan dunia kasil ini sudah menjadi kebanggaan kita sebagai orang tua. Ini yang mungkin menjadi sebab kenapa anak-anak kita tidak mampu untuk mewujud akhlakul karimah yang baik. Terus hampir-hampir dan ditotok romo wong itu. Padahal agama kita mengatur sedemikian rupa bagaimana kita berbicara dengan orang yang lebih tua, bagaimana rakyat berbicara dengan pejabat. Nah, itu udun unggah karo untuk bagaimana seorang murid pada guru, bagaimana seorang anak pada orang tua. Sekarang pun mboten enten perbedaan sama sekali antara kelas mereka yang berbeda semestinya, karena mungkin pendidikan agama yang minim, pendidikan agama yang bukan menjadi tujuan dalam hidup kita, dalam mendidik anak-anak kita, sehingga inilah yang terjadi dalam perilaku anak bangsa. Boten wonten jenengan nek ningali anak-anak santri letak alzim datang dulu, boten kaya santri. Padha-padha murid sekolah karo murid santri itu boten sami di dalam ketakziman seorang murid kepada guru. Boten enak. Sampeyan cari sekarang sekolah umum yang mereka mewujudkan akhlakul karimah kepada guru tidak ada. Seakhlak seorang murid kepada seorang kiai. Sampai-sampai opo sing dijauhno kiai seberat apapun akan dilakukan oleh seorang santri demi untuk mewujudkan akhlak yang baik kepada guru. Itu santri biyen itu pun biasa. Nah, ini yang tidak terjadi di masa sekarang. Maka jangan Anda berharap ada seorang kiai-kiai yang baru ini akan bisa mendapatkan berkah yang luar biasa sebagaimana kiai-kiai dulu. Ya bolak-balik kilometer, pinternya pinter, tapi kualitas berkah yang tidak muncul di dalam kepandaian mereka, kealiman mereka sendiri. Mulane lagate ae wis lagake wong alim biyen karo wong alim saiki niku pun beda, Pak. Pun beda. Kabeh senengane tenar, kabeh senengane viral. Ya, ulama biyen ketok viral malah menghilang. Ya. Ulama dulu kelihatan dia viral, justru dia menghilang. Ini malah petaka bagi mereka. Seperti itu. Ya, sehingga ini yang perlu kita pahami bersama. Bahwa kita bersatu muawalah ini mengajarkan kita untuk apapun yang kita lakukan ini berdasarkan akhlakul karimah. Maka di makalah ini, di bait ini, wa alaika bitayamuni fi kulli sya'nika illa fi izalatil najasat wa izalatil aqdar wa dukhul ilal mawadi'i allati min sya'niha al-istighfar payam bagi ayat Allah dalika kullah bil yasar. Ini kira barang-barang sepele itu. Mulane biyen ibu-ibu kula sampeyan iki lek didik anake niku lek cilik nalika dilungi apa-apa wong liya niku mboten kakek komentar ibu-ibu kula sampeyan, cukup tangan kiwa sing dicekeli biar anak ini menggerakkan tangan kanannya. Lah wong tua bocah-bocah muda-muda sekarang ini yang punya anak-anak ini macan-macan ini mama-mama cantik ini
itu sudah tidak peduli anake nampane diparingi wong apa ku ora enek kok carane nyekeli ganduli tangan kiwane ben kok menggerakkan tangan kanannya. Ini sudah apa nggih? Dianggap sesuatu yang tidak ada aturan menurut mereka. Jadi anak diparingi wong nyekel tangan kiwa itu mboten diseneni. Alah ada gawe penting tampani lah. Ini yang tidak mengedepankan namanya akhlakul karimah. Ternyata dalam kitab Risatul Mu'awana ini sekecil ini pun ditulis oleh kitab itu. Maka di sini tadilah yang saya sampaikan bahwasannya orang tua kita itu gak iso maca kitab, tapi mampu mewujudkan isi daripada kitab-kitab yang sudah ada. Jadi kalau saya heran nih kalau akan ngeriku nih. Biyen nih kula niku lek ngaji karo kiai kula zaman biyen mboten gawe kitab marai wudu carane wudu. Ora eneng kitab niku mboten enten ya mek didongengi karo kiai ning langgar bareng sak lungguh dicer-dicer lenden bebyok ngoten niku lenden tembok diterangne ngoten niku ya mlebu niku. Nah saiki dinge tulisan dinge kitab bocah longo aku yang gumun. Apa sih yang menjadikan perbedaan seperti ini? Ya, mungkin karena zamannya karena zamannya yang sudah tidak ada perhatian mungkin bagaimana seorang murid memperhatikan dari apa yang disampaikan guru, yang mungkin ini yang menjadi penyebab anak-anak kita tidak mampu untuk bersikap sebagaimana kita pada waktu muda dulu, pada waktu kecil dulu. Maka disampaikan, alaika bitayamun fi kulli sanika. Pokoke netepon kelawan gauta tengen. Sembarang barang ki kulinakno gawe anggota sing tengen menggunakan anggota yang kanan. Kecuali di dalam menghilangkan najis. Tewok barang aja nggae tangan ki, aja nggae tangan tengen. Izalatil akdar ngersih kotoran ya gunakan tangan kiri. Waduh dalam mawadik masuk di sebuah tempat yang tempat-tempat itu berpotensi kotor, jangan menggunakan yang kanan. Maka bagaimana kalau begitu? Kalau kita menghilangkan najis, menghilangkan kotoran, masuk tempat-tempat yang itu bernuansa kotoran, maka fayam bagi ayat ala zalika kullah bil yasar. Maka hendaknya lakukanlah kesemuanya itu dengan menggunakan anggota yang bagian kiri. Berarti liyane barang-barang sing iku kulinakno gawe penggawe apik, minarakno wong ya tangan kiwa, minarakne wong ya monggo pinarak tangan tangan sing tinggi jempol. Lek jempol wong ki ya tangan kiwa. Diteliti saiki lek jempol ning DA ngono kae jempol kiwa, jempol tengen. Sedang di klik ae bakno jempol kiwa. Nek jempol udah sing ireng, sing putih. Jempol kok sing ireng. Ngono ki barang ya kuwi unggah-ungguh ya. Mosok jempol barang kok sing ireng, tangan ireng jempol aja pilih jempol sing iku kok WA jenengan iku lho Bu, tau delok jempol apa ora ning kono. Teng jempol ana nggih, ana jempol rupane kuning. Ana rupane ireng, kuwi kok sampean gak teliti. Jempol ireng barang ditokne kok. Nggih, itu kan juga bagian dari adab juga, ngono to. Ini begitu jelinya agama kita mendidik untuk menjadi pribadi yang berakhlakul karimah. Oh niki bab dhisikno sing tengen ki ngene iki. Pun titik. Wa idza atastafafat biha saltaka wastur famaka wa qul alhamdulillahirabbil alamin. Lha niki lek kitab niki lek dipikir lho Bu, lek dipikir. Niki kitab iki pun lawas banget. Daripada umur kita, wah yo sik kitaban niki uripe bapak kula sampean niki sik kitab niki banget dicetak niku. Mulane di sini menerangkan jikalau engkau berwahing. Jikalau engkau bergebres, apa bahasa wahing? Maka pelankanlah suara. Persin. Apa? Persin. Apabila Anda sedang bersin, maka pelankanlah suara bersinmu.
Ini kelak mau randal, waheng, wah gebres, malah dibantu, waheng. Justru itu kita diajarkan untuk berakhlak. Jikalau Anda bersin maka usahakan sepelan mungkin, ya. Diusahakan sepelan mungkin atau sampai dibuang. Waheng, ngono kayak sampean disuruh memelankan. Fafat biha sautaka. Bukan hanya itu, wastur famaka, kemudian tutuplah mulutmu karo gebras karo nutupi mulut. Soalnya gebras bu adep nawa ngambune lebih terang wati. Menurut yo sebagian dari adab. Ngoten niku bagian dari adab. Lho ngene-ngene iki lek ora ditelateni, ora diulangno ndek gone putra-putrane kula jenengan, ya ora ngerti. Apalagi kitab-kitab seperti ini wis kitabe kuning niki jenise. Lah anak-anak kita yang kecil itu belum mampu untuk memahami ini semua. Kalau tidak kita di pesantren, kitabnya wis kitab kuning soalnya. Jadi jikalau kita bersin, maka usahakan sepelan mungkin suara bersin kita, kemudian tutuplah dengan tangan kirimu, kemudian mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Ini akhlak. Jangan merendahkan ini. Titik. Wala tabsuk ilangan simalika au tahta qadamika al yusra. Ya, jikalau Anda meludah, janganlah kamu meludah kecuali ke arah kiri. Aja sok nuju ning arah tengen. Kon meludah di arah yang kiri. Niki yo delok-delok situasine sampean. Lek sampean mlaku bareng wong loro yo coba enggak ngiri lek sampean goreng ning tengen. Ngeten iki ndelok situasi. Sampai itu, Pak. Balik, Pak. Nggih, malah sae. Malah. Kan biasanya ngantongi tisu, Pak. Alhamdulillah niku malah bagus malih. Nah, lah itu mlaku wong loro, nggih, kanan kiri jenengan bagian kanan, lah ngejune ngiwa ya jan bahaya kan niku. Nggih. Jadi tetap melihat situasi. Kenapa sih kita harus meludah ke kiri? Karena jangan-jangan kalau kita nanti meludah ke kanan, ada orang yang menyalip kita orang kan menyalip dari kanan, tentunya kan dari kanan lah. Jangan-jangan ada orang yang lewat nyalip kita dari arah kanan, akhirnya kita meludahi orang, itu kan timbul masalah loh. Akhlak niku mempelajari kita untuk agar kita tidak banyak masalah kok. Mulane sama kepengen roh wong sing ora kakean masalah. Niku rata-rata wong sing berakhlakul karimah. Sampeyan cek ae saiki dina wong sing do kakean masalah. Niku wong sing kurang akhlak ngoten niku asli. Nggih, wong kok kakean masalah, gara-gara napa? Tidak berakhlakul karimah. Alasannya nahi mungkar. Nahi mungkar ki yo gak akhlakul karimah. Bukanlah kemungkaran, kamu nahi dengan cara mungkar. Yo padha mungkar kuadrat sampai ngilangi kemungkaran, tapi jenengan dhewe sedang berperilaku mungkar. Yo ora ono manfaate malah berujung masalah. Tapi ngono dielingno jarene yo nesu, jarene wis bener. Ya wis karepmu ngono kuwi. Mulane wong sing ngono kuwi dijuluki kadrun. Saiki ne dijulukan kadrun ngono kuwi. Lah piye? Katanya dia mau mencegah kemungkaran, tapi malah mewujudkan sebuah kemungkaran. Jenenge wong kadrun ngono kuwi. Kadrun iki wong salah rumangsa bener. Wong ora duwe akhlak rumangsa berakhlak. Jadi bahaya, makanya kita bisa mempelajari kejadian-kejadian yang timbul di negara kita ini, bahwa ketika orang banyak masalah niku mergo gak duwe akhlak. Coba orang itu kalau akhlaknya didahulukan, etika didahulukan. Orang yang berakhlakul karimah selalu menganggap orang lain lebih baik darinya, sehingga ada wujud penghargaan, ada wujud menghormati orang lain. Ini itu rumus. Lek dengan harus bisa menghormati orang lain, maka
Kita tidak mungkin akan membuat masalah dengan orang yang kita hormati, tidak mungkin lah. Nah, ini akhlak tetap dikedepankan di sini. Lalu urip kita itu kita isi dengan akal karimah, ya insya Allah hidup kita tuh enjoy. Hidup kita tidak banyak masalah. Kuncinya datang akhlakul karimah. Ya disenengi wong, ya ora ndadekno timbul masalah sama dipateni wong. Apalagi zaman sekarang ini tuh yang kita harus hati-hati. Kalau di antara kita sudah tidak bisa mewujudkan akhlakul karimah, Masya Allah, hal-hal yang akan mendatangkan kerusakan menghantui kita. Contoh, aman tinggali berita-berita televisi nih, ketika ada banyak pembunuhan. Ini kok semua akan muncul itu karena apa? Sakit hati. Nah, kenapa kita bisa bikin sakit hati? Ya karena orang yang berakhlak tadi. Kalau kita punya akal karimah, tidak mungkin kita bikin orang sakit hati karena kita tidak mungkin. Ada orang dilecehkan, ada orang soal diolok-olok, akhirnya dia sakit hati. Lah, kalau sakit hati, kak jurune metu, akhirnya dia materi wong sing sakit hati. Sebarang nonton itu. Kemarin di mana itu? Di mana? Di Ponorogo di mana itu? Ada orang yang nagih hutang. Dengar wong akeh, loro ati. Yalah sing nagih sunduk peso ya langsung mati. Dan ini kan tidak mengedepankan akhlak. Ngeling wong niku di depan umum itu ya termasuk saru. Karena bikin malu orang lain. Apa meneh nagih hutang di hadapan orang banyak. Ini juga berbahaya. Spontanitas, akal yang tidak sehat ini, akal kewane sing metu. Karena apa? Merasa dipermalukan. Nah ini yang akan timbul membunuh satu di antara yang lain karena perbuatan kita masing-masing yang tidak bisa mendahulukan etika, yang tidak bisa mendahulukan akal. Agama kita mengajarkan ini akal. Maka kiai-kiai dulu itu adem ngono lho Bu Hawane. Kiai-kiai dulu itu kalau memberikan tausiah niku adem banget rasane. Dirungokno niku penak, bukan provokator mboten nenten. Kenapa? Ya karena mereka mendahulukan etika. Etika memiliki posisi tertinggi dari kemuliaan seseorang. Siapapun tidak akan bisa mendapatkan kemuliaan tanpa ada etika yang didahulukan. Sepinter apapun sampean, sepinter apapun kita, ketika tidak mendahulukan akhlak, tetap tidak akan ada kemuliaan. Tidak ada. Sampai ini delok YouTube karo melajari situasi, lo yang delok YouTube, tapi mempelajari situasi, tak lebak-lebok ning gone ati. Oh iya, kaya ngene ya. Sehingga saya akan melihat figur di YouTube itu siapa yang bisa kita ikut. Kalau Anda ingin tahu figur di YouTube yang bisa Anda petik akhlaknya, satu TGB, Guru Bajang itu loh. Itu orang yang bijaksana sekali. TGB itu luar biasa sekali. Kajiannya itu luar biasa, dingin didengarkan di hati kita. Bukan provokator, menghargai pemerintah yang telah mengupayakan negara itu tanpa pemerintah tidak bisa berjalan. Kalau kita tidak menghargai pemerintah, terus siapa lagi yang menghormati pemerintahan kita kalau bukan kita sendiri sebagai warga yang menghargai pemerintahan. Jangan sok menyalahkan pemerintah. Jangan sok, Anda tidak tahu apa-apa dengan pemerintahan ini, tidak usah menyalahkan pemerintah. Kita tanpa pemerintah tidak bisa. Makanya kita ngaji di Nasihatul Ibad kan, kalau kita merendahkan pejabat, apa yang akan terjadi? Kita akan banyak masalah. Karena hidup kita di negara hukum, negara pemerintahan, jadi kita harus taat. Maka dalam Quran disampaikan, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ini akan menjadikan kenyamanan dalam hidup kita ketika kita bisa taat pada Allah dan Rasulnya, dan juga taat pada pemimpin kita. Jikalau Anda melakukan pemimpin yang salah,
maka tidak perlu kita menghujatnya, tapi doakan dengan sebesar-besarnya doa itu agar pimpinan kita menjadi orang yang baik. Itu tuntutannya itu, tidak seperti itu caranya gitu. Makanya jangan terprovokasi yang penggemar Ustaz Abdul Somad lah, itu berbahaya saat ini. Ya. Penggemar ini ku ngati-ngati jenengan. Jadi ketika orang sudah tidak mendahulukan etika, ujungnya bermasalah. Ujungnya bermasalah. Makanya suara-suara YouTube itu berapa saja ini yang sudah kasus besar ini gara-gara YouTube ini. Ini kan kita tidak bisa menahan diri. Ketika menggunakan media sosial, kita harus belajar untuk menahan diri. Pulau kena ngomong ngotot itu ya betah saja. Tapi tetap kalau kita nanti mengeluarkan sesuatu kata-kata, ini nanti bikin masalah juga. Kita menahan diri, kita diuji nafsu kita untuk itu. Oke. Jamaah yang dirahmati Allah, sampai meludah saja kita ada aturan. Agama mengatur, meludah saja ada aturan. Apalagi hal-hal yang sebesar lainnya. Kelasnya meludah saja kita ada aturan. Ya syukur bagi meludah pakai tisu, jadi orang lain tidak tahu kalau kita sedang meludah. Apalagi ada orang yang makan kita meludah, kan tidak enak juga. Kalau kita pakai tisu juga itu lebih baik juga. Jadi tidak menimbulkan masalah gitu loh. Orang itu kalau berakhlak pastikan tidak ada masalah. Kalau hidup kita tidak akan penuh permasalahan, ya pastikan dulu hidup kita berakhlak atau tidak. Ketika hidup kita berakhlak, subhanallah, banyak orang yang sungkan karena akhlak kita itu. Banyak orang yang menghargai kita karena akhlak kita, bukan karena kepintaran kita. Orang tidak patah gumun di pameri kepintaran itu. Tapi ketika dia mengetahui akhlak seseorang yang baik, inilah yang akan menjadikan hal yang dicondongi oleh masyarakat. Nah, bermasyarakat pun juga sedemikian ini. Kita semakin tambah umur ini semakin menyikapi, mempelajari bagaimana betapa pentingnya sebuah akhlak yang harus kita kedepankan. Ya, bon. Sampai meludah saja. Wala tabsuk ilangan simalika. Janganlah kamu meludah kecuali ke arah kiri kamu. Au tahta qadamika, atau meludah di bawah kakimu al yusra kang kiri. Ojo mengarep adoh, ojo nginengen sing adoh. Ngiwa ora oleh adoh-adoh kok. Meludah ke kiri itu ndak terlalu jauh, ndak boleh. Ya sebaliknya meludah di bawah saja. Itu aja melihat situasi. Lek nang wong mangan nang sandingmu yo aja ngidang itu. Ini wong ra duwe adab. Ngono ki pegeli wong ora krasa. Makanya tidak sekedar meludah. Meludah itu ada aturan juga di agama ini. Kenapa? Karena kita ingin mewujudkan akhlakul karimah. Maka yang saya bayangkan betapa indahnya hidup baginda Nabi Muhammad SAW yang dinyatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha ketika Aisyah ditanya bagaimana akhlak Rasulullah. Aisyah menjawab, khuluquhul Quran. Lek kepengin roh Quran mlaku ya Nabi Muhammad itu. Jadi apapun yang diajarkan di dalam Al-Quran itulah haliah Rasulullah SAW. Maka betapa indahnya kehidupan baginda Nabi yang hidupnya dipenuhi dengan akhlakul karimah. Wis wonge sempurna, wis wonge apik, kate wujud akhlaknya sempurna. Indah hidup bersama Rasulullah. Jangankan bersama Rasulullah, kita hidup, kita ngaji bersama orang soleh yang akhlakul karimahnya luar biasa. Ngaji ini enak kok. Gitu. Kita mendengarkan kajian orang yang berakhlak. Mendengarkan saja itu nenggone otak kula jenengan wis krasa padang ngoten lho, rungokno tok. Ketika orang itu memang orang yang selalu mengedepankan akhlakul karimah. Subhanallah. Jadi di sini kita belajar untuk mendahulukan akhlak dengan kajian kitab Risalatul Mu'amanah. Bon titik. Wa alaikal an tepono sira bisa di afwahil usqiyah kelawan naleni cangkeme wadah banyu. Nah, makanya sekarang itu yang praktis lek mbiyen kan kendi, lek wong desa mbiyen kendi niku
ada banyu sok lemah niku lho Bu. Ya, Jawa Tengah seusum, Jawa Timur pun mboten tak enten kendi niku. Jadi kendi niku ditutup dhuwur, ditutup senggon mulutnya. Bisa diafil niku karepe air minum kita itu nek ning kendi ditutupi enten tutupe ngoten lho. Nggih, enten tutupe. Ini akhlak juga ini. Dan manfaatnya luar biasa itu. Nah, kita pahami di sini ya. Jadi wong biyen niku ketika pakai minum kendine niku ditutupi ing dhuwur, sing nggon dhuwur nika. Ngerti kendi ya Bu jenengan? Kendi ngertos nggih. Wadah kertas nggih. Nah, ini kan ada dua mulut toh itu, sing dhuwur niku ngiseni, sing ngesor nggih mengeluarkan air dalam kendi itu. Lha iku nek tata kramane harus ditutup semua. Harus ditutup semua. Nah, niki bisa diawail uskiyah wa tahmiril awani lan nutupi wadah. Tutup nggon wadah-wadah banyu niku dipun tutup. Air minum ini. Wa ighlaqi babil manzil lan ngunci lawange omah. Niki ada biah niki. Jadi netepono naleni pucuke cangkeme banyu ngombe, pucuk kendi, terus nutupi wadah, terus mengunci pintu rumah. Lasiyama indan naum lebih-lebih lasiyama apa maneh cara makna kitabe lasiyama luweh-luweh enek sing maknani lasiyama apa maneh bahasa Indonesia lebih-lebih napa lasiyama indan naum nalikane turu wa indal khurut lan nalikane metu minhu sangka manzil lho sampai nutup lawang barangnya diulangno ning agama. Lek metu sak metu yo omahmu tutupen. Utawa sak wanci-wanci wonge ra metu tapi wonge turu, lawange tutupen. Nang wonge turu, lawange dibuka lho. Engko lek eneng demit nyolong barang-barang sing delikne piye jajale. Lah wong turu kan ra ngerti. Jenenge wong turu kok Bu. Nggih, wong turu ki ra roh apa-apa. Mulane dibimbing ning kene tutuplah pintu rumahmu lebih-lebih kalau Anda sedang tidur walaupun siang bolong odong-odong diomongi angel oleh kelambimu dibuka uang piye turu awal-awal bukaan kayak bojone rumah ayo bukae kelambine lah nang wong mlebu bahaya. Mulane agama menuntun itu semua. Tutuplah rumahmu tutuplah pintu rumahmu terlebih jikalau Anda tidur ataupun Anda sedang keluar rumah. Menjaga keamanan bersama. Ngono lho agama kaya marahi. Wala tanamulan ojo turu, wala tanaman ojo turu sira hatta tutfi'a saengga mateni sira kulan nari ing saben-saben beni fil baiti ing dalem omah. Sae ngurpi kompor ya aja turu sek. Wong ngurpi kompor tinggal turu. Engko kebakaran salah kompore. Kompor ki ra salah. Lah ana kebakaran sing salah dene apa mine. Wonge sing ndablek ora menggunakan etika hidup. Ngono ku lho diajarkan di agama kita nggih. Indah kok agama kita tuh indahnya bukan main. Sekecil itu pun kitab bahas ampun tenanan to nggih. Artinya hal sekecil itu ternyata dilakukan oleh orang tua kita dulu. Dari mana orang tua kita dulu bisa mendapat ini? Ya dari ajaran kiai-kiainya dulu, betul Bu. Tapi yang gumun Quran de kitab tapi kok malah telatan. Sing de kitab ora tau diwaca. Saiki ana yang maca gurune gawe kitab ora tak ngenggep. Padahal gurune gawe kitab. Lah padahal orang tua dulu, kiai-kiai mbek yo mek jare tok. Fathul kitabe Fathul jare kabeh. Nggih. Kitabe kiai-kiai mbiyen, kiai-kiai desa kaya nggone dhewe ngoten niku. Niku kiyaine mbiyen Fathul jare kabeh. Ora kuat tuku kitab tapi daya pikirnya, otak daya ingatnya yang luar biasa sehingga apa yang sampaikan guru yang dulu bawa kitab, mbah wali-wali biyen lah mereka
bisa menampung itu semua. Nah sekarang kitabnya sudah sampai di kita. Dan jenengan ini lah beda malih ngajine kula karo jenengan iki. Kula ngaji nyekeli kitab. Ngono jelas ora percaya ya eneng kok sing ora percaya. Sing ngaji nggo kitab lho padahal. Isih ora percaya. Kadang-kadang ngrungokno ngajine sik meragukan lho Pak. Ya kurang ajar to. Padahal wis nggo kitab tapi eneng ketok nek ngrungokno ngaji gak yakin ngono lho. Enten ngoten niku Bu. Kula iki tau menerima curhatan kok. Kula ngrungokno ngajine iki ketok gak yakin ngono lho. Ngono kuwi kok eneng. Padahal yo nggo kitab tapi pendengarnya ndak yakin dengan apa yang disampaikan. Ngono ki tak sampean yo tahu kan ngono gitu. Hei Bu. Belum sampai. Tarungono guyu dhewe. Tarungono kok guyu dhewe. Padahal ustadze maca kitab ngono ana sing gak percaya kok sian. Padahal wis diwacane kitab lho. Ya kok ngopel lho Bapak kok. Wah, wonten ngaji karangan to Bapak mboten wonten to. Oh, ampun ngoten. Zaman saniki banyak loh nggih. Orang itu hanya ngarang niku banyak. Boten main-main lho. Ngomong ngaji niku kudu sumber yang kitab lah. Lah ora tau duwe ora tau maca kitab dajale napa sesampene. Lo ada, jangan salah Anda. Zaman sekarang itu jangan salah. Orang itu demi untuk mendapatkan popularitas apapun dilakukan. Main-main. Sedangkan go kitab lo, padahal go kitab ora dipercaya. Apa neh neng wong ngaji ra tau maca kitab. Itu lebih parah lagi nih. Makanya sering saya sampaikan. Sakit pintere wong sakniki lho. Maka dulu itu sampai wonten Syekh Abdul Qasim Al-Hakim niku dipun tanya muridnya. Saya tanya begini. Kaifa balu ulama zamanin hadza? Zamane Syekh Abdul Qasim Al-Hakim. Ditanya santrinya. Kenapa Pak Yai? Orang-orang sekarang itu kok la yata'azun nasu bima wa'idhihim kama yata'azun nasu napa nggih? Bagaimana orang-orang sekarang itu kok tidak bisa menerima mauidhahnya ulama sekarang tak seperti menerima mauidhahnya ulama zaman dulu. Sampai gak iso nampa bar ngaji burung kaya kula jenengan ngeten iki lho Bu. Kenapa? Kalau ulama dulu kalau ngaji itu kok bisa kita ingat kajiannya dalam hati kita. Tapi kajiannya ulama sekarang itu kok ndak ada yang terlintas. Bar ngaji ya bur, bar ngaji ya brung, kesorahan yang sing keliwatan blas sing nyantol niku. Ini permasalahannya apa? Sing salah sapa Pak Yai? Sing salah sing ngaji apa sing salah sing dijekne saking mendune? Bagaimana orang-orang manusia tidak bisa menerima mauidhahnya para ulama sebagaimana orang-orang menerima mauidhahnya ulama usalaf dulu. Padahal sering mau kula aturaken kepinteran ulama dulu karo ulama saiki pun seje lebih pinter ulama saiki. Makanya sekarang orang itu sudah paham imriti, sudah bisa baca kitab. Dulu tuh kompriti saya longo. Saking apa? Kecerdasan guru dalam memberikan pelajaran kepada murid. Piye carane murid bendangi sama maca kitab. Niku inovasi-inovasi baru dimiliki guru-guru sekarang itu. Terobosan-terobosan itu ada. Ben murid pun ndangi sama maca iki piye. Itu dulu udah ada. Dulu ya apa jare kitab diwacane ya sing ngoten niku tok. Orang yang sampai punya inisiatif iki muridku bendang iso paham carane piye. Ngoten niku mboten enten nek mbiyen. Sakniki pun gak ada pinter guru-guru itu. Tapi kenyataannya tidak mampu untuk bisa menyamai kualitas keberkahannya dalam ulama usalaf. Mulane sampai pengajian niku lek mbiyen sing ngaji niku dawuh niku iso ditampa Bu. Jadi bar ngaji bareng tak sik kemutan napa sampaikan ustadznya tadi sik kemutan. Lah sakniki sing ngaji mungkur, aja sing ngaji mungkur, sing ngaji sing ngarepe sing ngarep mang ditakokne wis ora ngerti. Ini ditanyakan oleh santri Abdul Qasim Al-Hakim, kenapa Pak Yai dulu itu kok orang-orang itu bisa menerima kajian dari para mubalighahnya,
Dan sekarang kok tidak bisa menerima kajian, itu yang salah siapa Pak Yai? Ternyata disampaikan oleh Syaikhul Qasim Al-Hakim, begini nak, kalau dulu kiai-kiai dulu itu hidup, terus pendengarnya tidur. Nah sekarang kiainya tidur, pendengarnya mati. Nah bagaimana bisa menerima kajian? Bagaimana orang yang tidur bisa membangunkan orang yang mati? Kalau dulu, ulama dulu, orangnya hidup membangunkan orang yang tidur itu gampang. Tak ngono mentai kabeh. Karpe hidup apa? Hidup hatinya. Hatinya ulama ussalaf itu salafus soleh dulu. Ketika dia memberikan kajian, hatinya zikrullah, Allah, Allah, Allah. Lah murite turu. Ya eling seorang nonton itu loh muridnya turu. Maka seorang yang dalam kondisi hidup mampu membangunkan murid yang tidur. Lah saniki gurune turu, atine lali Allah. Ya eling titik laline wakah eling ndak eling ndak eling ndak wong turu kuwi. Lah sing dijekne murite mati, atine mati sek ndak eneng zikir blas. Sehingga bagaimana mungkin orang yang tidur mampu membangunkan orang yang mati. Jangankan kok orang yang tidur, orang yang hidup saja tidak bisa membangunkan orang yang mati kok. Nah ini perbandingan salafus soleh. Ulama-ulama salaf dengan ulama kholaf di sini ini perbandingannya di sini ini. Nanti Anda tidak akan heran walaupun gue mubalaknya kondang, jamaahnya banyak ribuan, sekalipun dia banyaknya jamaah ribuan, tapi tak seperti ulama salaf dulu dalam memberikan kajian. Bar dijekne ya prung, bar dijekne ya prung, tidak ada yang melekat di dalam hatinya sama sekali. Paham nggih? Nah, ngoten niku Bu. Nah, maka dari itu kadang-kadang dijene kita pae ora percaya kok. Kula pernah mengikuti. Jadi modeling ngajine niku anu napa nggih? Meragukan. Banyak kok. Ada itu jamaah yang curhat ke saya, tapi jamaahnya mboten sekelas yang biasa loh nggih. Jamaah sing wis tahu mampu pesantren loh. Jamaah sing tahu mampu pesantren ketika mendengarkan kajian itu ragu dengan kajian itu banyak. Tapi lek wong bodoh pisan orane ragune. Soale sing ngejekne wong bodoh, sing dijekne wong bodoh pisan. Kabeh. Ngoten lho Bu. Lah lek wong pintar tetap berpikir panjang, mosok to ngono. Ada seperti itu. Karena dia tahu. Walaupun dia baca kitab, tapi tidak sesuai dengan murad yang dikehendaki dalam kitab itu pun juga terasa. Lah ngono penak wong pinter, kok penak wong bodoh, Bu. Tak pikir kok tak bodoh ae ora akan masalah. Nggih. Nggih. Penak pun. Nah, tapi ini ngene lho. Kok nate kok omongane nate. Nek wong pinter, Bah, bener kok. Lah nggih, ya panggap penak wong pinter bener. Makanya yang guru sing bener niku kan terus menjadi apa nggih? Menjadi tuntutan kan kita. Oh iya. Lah ngono golek guru bener niku harus. Saya pernah mengikuti memang ya lucu ngoten lho. Kajiannya itu memang ya lucunya kok seperti itu ngoten lho nggih. Enggak sesuai sehingga mungkin dia tidak tahu atau mungkin ya seperti segitu kemampuannya mungkin. Tapi hal-hal yang seperti makanya kita tidak boleh memberikan pengertian kepada orang lain yang kita sendiri belum mampu untuk memahami apa yang telah kita sampaikan itu. Nah, terutama memahami kitab niki. Nah, kalau kita belum mampu memahami kitab, gimana kita akan menjelaskan orang isinya kitab? Kita sendiri gak paham kok bagaimana untuk litafhimnya. Padahal memahami dan memahamkan itu lebih sulit memahamkan daripada memahami. Banyak orang yang bisa baca kitab, dia hanya paham untuk dirinya sendiri, tapi memahamkan orang lain yang tidak bisa. Lah, guru itu punya dua cara untuk belajar. Satu, belajar memahami sendiri. Yang kedua, belajar bagaimana memahamkan kepada orang. Mulane kadang-kadang kita bisa merasakan kayak ditompo kok penak atau ngaji. Karena dia bisa memberikan kepahaman orang lain.
Nanti loh Bu, litafhimnya dia yang hebat. Semuanya guru pinter, tapi untuk litafhim yang tidak sama. Mulanya sampai nih iso muni-muni, lek kayak iki ditampa penak ngono lho Pak, lek ngulang kae. Nah, ini yang membedakan litafhim. Podo-podo fahamnya, sama-sama guru, sama-sama fahamnya. Tapi untuk litafhimnya yang tidak sama. Kemampuan memahamkan yang tidak sama. Mulanya saya sering mendengar orang itu saya ngaji kae iku dirungokno penak ngono lho Pak, dipahamin iku penak niku lho. Nah, inilah yang dimaksud perbedaan ketika memberikan kepahaman kepada orang lain. Nah, awake dhewe paham, kuwatah wong pinter maca kitab, dia paham, tapi ketika disuruh memberi kepahaman orang lain, dia tidak mampu. Ngono kuwi aku ora kaget. Mulane ana guru sing ngulang penak, lek ngaji karo kae kok penak ya ditampa ki penak lah. Itulah yang membedakan litafhimnya seorang guru. Podo-podo guru ini beda dalam litafhim, metodenya yang tidak sama sehingga hasil pun juga tidak sama. Metode dakwah itu beda-beda. CC Ustadz ya CC. Nah, maka carilah Anda metode dakwahnya Ustadz yang bagaimana, yang menurut Anda bisa menerima, ya itulah yang kamu cari. Nah, itu yang kamu cari. Aku penak metode ini kayak melok metode ini tak ikuti karena aku bisa menerima dengan metode beliau. Nah, seperti itu, gitu ya. Jadi di sini kita dipelajari untuk menjelaskan dengan baik. Bila kembali pada pelajaran ini, ya. Janganlah kamu tidur sehingga kamu mematikan api di rumah seperti minasiroji sangko lampu, lembian kan ublik. Awal ghairi hilan liyane sitirat. Au tawariha utawa kang nutupi nar. Wa idza asbaha nalikane dadi opal ina wadah. Ya dadi iku maksufan den buka. Fa idza nemang wa idza asbaha nalikane dadi opal ina wadah iku maksufan den buka. Awis sika utawa banyu ngombe ku maftuhan dibuka fala tasraf aja ngombe sira alma ing banyu aladi kang fi dalam ina. Ini loh, apabila Anda tidur terus air minummu tadi kok tidak tertutup, makanya jangan menuangkan air di gelas di waktu malam yang Anda mau tidur tidak Anda tutupi. Ini hati-hati, diperhatikan. Kitab enten dasare enten ngaten iki. Wa idza asbaha nalikane manjing esuk utawa nalikane dadi opal ina wadah iku maksufan den buka. Awisika utawa air minum iku maftuhan den buka, fala tasrab mongko aja ngombe sira alma ing banyu alladzi kang fihi ing dalem ina. Ketika ada sebuah wadah air yang berisikan air, terus tadi airnya di waktu malam airnya kuwi kok kebuka tidak ditutup, maka kamu jangan minum ya. Jangan minum. Iya Pak Railok. Lalu diomongin Railok ngene kan nek wong ben wis gugu. Lah saiki diduduk dalil lek ramune Railok tok ora nang terangane gak nampa sakniki. Ngene lho Bu. Anda mau tidur nggih? Mau tidur menuangkan air di gelas. Lah ndelala sampai urung sampai diminum habis tertidur. Lah pagi hari maka jangan kamu minum air yang sudah kamu tuang di gelas. Ketika Anda tuang di gelas, tidak ditutupi gelasnya. Jangan kamu minum. Fala tasrab al-ma'a alladzi fi. Wala tastamilhu lan aja gunakno sirahu ing ma illa fima kejaba ing dalem perkara istamala kang gunakaken fi ing dalem ma opo alma'u banyu almutanajis ing ngilangi najis. Karepe jangan kamu gunakan untuk raup, untuk apa jangan, tapi silahkan gunakan untuk menghilangkan najis, tidak apa-apa itu airnya. Kenapa? Wa huwa utawi ma iku tahirun suci. Akan tetapi walakin lan tetapi ne fistimalihi iku ing dalem gunakaken ma khotorun ono yang mengkhawatirkan. Kenapa Pak? Airnya kan suci, airnya kan tetap bersih.
Tapi ketika digunakan untuk minum, ini ada khotor, ada bahaya, ada yang dikhawatirkan. Jenenge mengkhawatirkan sok iya sok ndak, sanuke iya sanuke ndak, jenenge kuwatir ngono kuwi lho Bu. Nyapa kuwatir? Kok sanuke aku, sanuke kan belum tentu terjadi, tapi namanya khotor seperti itu. Kenapa ada kekhawatiran? Kuwatirku sanuke kok mati. Nah kan sik sanuke, jangan-jangan. Lah ndak kan ya ndak, tapi itu menjadi kekhawatiran. Ya itulah orang khawatir seperti itu. Kenapa Pak kalau digunakan minum kok tidak diperbolehkan? Kalau digunakan untuk minum itu ada yang mengkhawatirkan. Mengkhawatirkan itu sesuatu bisa terjadi, sesuatu bisa tidak terjadi lah. Maka disinilah wong tua mbiyen nek ngomongi gak ilok. Maka kemajuan sekarang air minum pakai botol aqua Bu, di mana-mana tempat menggunakan air minum pakai botol aqua. Yang ada tutupnya itu loh nggih. Nek mbiyen kan wong Jawa kendi, lah kendine melongo, lah kendine ditutupi aja kok ombe. Ketika ada kendi yang tidak ditutup itu jangan kamu minum pagi hari ketika kamu buang airnya. Lah sekarang enak. Sekarang enak, gelas ada yang tutupe. Botol aqua ada tutupnya. Ya sehingga air itu selalu tertutup. Kenapa kok tidak diperbolehkan ketika itu terbuka di malam hari, ketika pagi hari tidak boleh kita minum? Iku lek cara wong Jawa lek nguneni gak ilok. Ngombe banyu sing mang ning gelas sewengi ora kok tutup iku ora oleh kok ombe, gak ilok. Kenapa kok ndak ilok? Dicoro bedine, Bah. Nah, mungkin seperti itu. Utawa cecak melok ngombe lah. Tapi di sini alasannya tidak seperti itu. Ini wakon zakaron teman-teman nutur sapa Syekh Ibnu Arabi. Syekh Ibnu Arabi nuturaken fil futuhat ing dalam kitab Futuhat. Inna fisanati sak temene iku ing dalam tahun apa lailatan ana wengi. Inna fi bare inna ana fi, maka isimnya inna liku fisanati itu majrurnya. La lailatan ini menjadi isimnya inna yang terpisah dengan fisanati, maka walaupun diwaca apa kuwi tetap diwaca nasab. Inna fisanati lailatan mubhamatan. Inna fisanati saat temen kok ing dalam tahun apa lailatan ana suatu wengi mubhamatan sing disamarake tanzilu tumurun fiya ing dalam lailah opal adwa pira-pira penyakit iki lebu alasane. Wong Jawa mbiyen cukup gak ilok arep jelas kalau ra iso. Gak ilok ngono wis. Karena alasannya dalam kitab Futuhat yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Arabi dalam kitab Futuhat dikatakan begini, setiap inna fisanati, setiap tahun itu ada malam yang masih disamarkan. Ono wengi sing ora dingerteni makna disamarkan gimana. Ada malam yang disamarkan bahwa malam itu diturunkannya beberapa penyakit. Ngeluh. Lek wong biyen alasane ora kakekan komentar. Nyapa lho Pak kok gak oleh gak ilok nduk. Ngombe banyu sing ning gelas mang ora kok tutupi, kuwi gak ilok lho nduk. Lah Pak awake kan ra iso maca kitab. Ya lho, cukup diomongi gak ilok. Lah saiki diomongi ra ilok ya ndablek. Lek diomongno kitab ngene iki lan jenengan lagi ngertos. Tibake ngono. Malah ngono ta Bu jenengan? Di dalam kitabnya Syekh Ibnu Arabi dalam kitab Futuhat disampaikan bahwa inna fisanati lailatan mubhamatan. Di dalam satu tahun itu ada malam yang tidak diketahui disamarkan kuwi. Ada malam yang malam itu setiap tahunnya ada malam-malam yang malam itu diturunkannya beberapa bakal penyakit. Mana lho Bu? Alasane niki sampean ki ngerti. Fala tu sodif mongko ora beneri. Apa adua? Fala tu sodifu mongko ora beneri apa adua? Inaan ing wadah maksufan kang den buka.
wala syikoan ora inuman mamluan kang den kebai illa dakhalat kejaba manjing hu ing ina illa dakhalat kejaba manjing apa adwa hu ing ina walidzalika lan krana mengkono-mengkono kedadian ki manglah amara perintah sapa Rasulullah sallam bisadil uskiyati kelawan nutupi to naleni cucuke kendi wa tahmirul aniyati lan nutupi wajah lho Bu sampai berdasar Rasulullah lho tapi ora kok ngawut ora kok karangane wong berdasarkan hadis Rasul. Dikhawatirkan apa? Jangan-jangan penyakit yang di malam tadi diturunkan Allah sanuke nyeblok ning gone minuman yang tidak tertutupkan tadi. Paham Abu ngene iki? Apa yo rong paham jeneng tak terangno sing kaya ngene iki. Insyaallah Pak. Paham Pak. Kuwi mulai-mulang iki. Lah enggak aku lek mulang pas ora mulek. Apa? Enggak aku lek mulang. Nggih, kok ana sing ra mudeng nek kebanget. Kebanget. Empo ra mudeng Pak cuma ngomong apa. Ya eneng sing muni ngono barang lah jan kebatut tenan ngono. Lah kumbulan baleni kaya ulang cah TK kok. Mosok yo ora. Arsen tetua mudeng lah. Anu riyen pun krungu. Jadi ombe sik ngoten lho. Nek sing tiyang kuno mudeng Pak. Yang kuno kan orang ngerti alasannya toh, gitu. Orang ngerti alasannya, kok gak iwak ngono tok lho, Bu. Ternyata dia namung mboten asam ini ada diombe ngoten mawon. Ya, tapi kalau ditutup itu enggak masalah. Maka Nabi memerintahkan untuk nutupi naleni bujuke kendi, bujuke kanjeng ngombe iki mau, nutupi wajah. Wa idza lam tajid lan nalikane ora nemu sira mak ing perkara turta kang den tutup bihi turta kang nutupi sira lan ma'al ina ing wadah fajal mongkon dadekno sira alaihi ing ina au dan ing kayu wazkur lan nutur ismallah ing ismallah wa tawakkal lan masakno sira ala Allah ya Allah innallaha sa'atene Allah iku yuhibbu man sapa Allah al mutawakkilina ing wong kang padha tawakal. Lan yen lho wong maca kitab penak al mutawakkilina kok ora al mutawakkilan ya ngono iki ngetokno terken iku pun iso wong maca kitab iki makane penak kok wong maca kitab saja sajane penak sing angel iki nulis bahasa Arab itu sing angel dadak ngen-ngen adoh nek karep maca sakjane penak-penak wong tapi wong sing kayak sapa cawak iki tenang wae. Nah, di sini kita tahu bahwa nek terai gak nemok ning ngono ya sudah kayu sapa es nek ngombe bismillah nolak tenan nek ning liyane ya Pak piye ya wis pokoke nek tenan ngono ya seneng ngono bismillah tawakal ngangkat bahwa kamu punya keyakinan bahwa air ini tidak kemasukan penyakit yang mungkin nanti malam tidak malam-malam yang mubham tadi nanti malam-malam yang biasa saja tapi kita harus sadar betul. Makanya saya teringat dulu saya kemarin menjelang corona merana di Indonesia yang kedua ini di minggu terakhir kemarin mulai malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat seluruh santri Pondok Peta dilarang keluar rumah. Ternyata ada, saya menemukan dalilnya itu. Inna fisanati lailatan mubhamah. Saya menemukan dalil ngelak tanzilu fiha. Kula paham masalah ya ini kula niku dawuh untuk jamaah Pondok Peta mulai malam Selasa dik wingi nika. Malam Selasa kemarin tiga Selasa yang mati malam Selasa mau dalu loh. Itu tanggal 1 wingi nika. Malam Selasa tanggal 1 nika. Malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. Semua santri Peta dilarang keluar rumah. Sampai anak ibu asih ngaji denger kita omongi aja mulai sampean. Biasanya kan dia mulai, tak pengen mulai. Ya. Karena itu dawuh kiai kula seperti itu. Bahwa malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, 4 malam itu kita santri Pondok Peta dilarang keluar. Loh,
Ngene iki lek sing ora mudeng ngaji lho, ngandak metu ora oleh nang apa lho, merendahkan. Ternyata kita enak. Lah ini lho bukti bahwa guru mursyid itu ketika memberikan arahan apapun mboten ngawur enten dasar. Sering saya menemukan dawuh-dawuh itu melalui kitab yang saya kaji itu. Oh, ayakno gak oleh metu bengi. Ngono diomongi wong sing ora tau ngaji ya ndablek kok, Bu. Walah, untuk ngono ora oleh metu ya monggo. Itu kan keyakinan kita sendiri-sendiri. Arep kok piye wong ki lek pinter, wong ki lek tau ngaji tetep beda karo wong ora tau ngaji. Minimal ora ndablek. Oke, minimal orang dablek ora walah ngono kok lho. Ternyata inna fissanati lailatan muhamatan tunzalu fiha al-adwa tunzalu dan turunkan apa adwa tunzalu fihal adwa ngene lho dasare enek. Nah, maka dari itu di sini kita bisa paham bahwa wong biyen cukup muni gak ilok. Bahasa gak ilok niku yang pasti ada mabel. Tentu lho bulan. Pahamane wong saiki andak gak ilok mek gak apik. Elok kan apik to nggih. Gak elok lho, Nduk. Gak elok gak apik. Alah ndak ngene kok gak apik nyatane ya apik lah. Gak elok iki cara bahasa mbiyen tetep ada mabel yang akan terjadi. Lek rapi lanang satu desa kuwi gak ilok. Lha ngono kuwi gak ilok. Lek wong biyen ngoten niku. Tapi saiki kadung cintaku ning kono ge piye lho, Bu? Wong cintaku ning kono kok mbok kon piye? Ya, wis gak kaya diomongi wis. Di lek pitung demit sedang nek diomongi. Cinta iki tidak bisa dibeli kok, nggih mboten. Saiki wong sudah ngoten. Angel. Oh, nikah satu kampung mboten pareng nggih, Bah. Boleh, satu kampung boleh. Gini loh, ketika ada punya anak laki-laki dan perempuan menikah dalam kampung lain, itu lek wong Jawa gak oleh, Bu. Jadi podo-podo ning satu desa, lek sak kabupaten gak masalah. Satu desa kok lanang wedok gak oleh. Gak ilok cara wong. Perkara apa yang pasti ada mandorot, mbah engko ekonomine angel, mbah engko amen ora lara lho, cara wong biyen iki hitungane ngono kuwi. Tapi wong saiki diomongi angel lho, cintaku di situ kok harus pindah kemana lagi nih, halah ada cinta kok omong nih. Cintae ngapusi sampean. Saiki muni lah nyatane tinggal mati bojone yo bodo ra pindah to. Tanpa cinta niku napa mawon mboten ngertos lho Kang untuk sakniki. Nah, maka dari itu nek wong biyen bahasanya ndak elok kuwi ndak apik iki cara wong biyen tetap ada madharat. Ning wae dia selalu bahasanya bahasa yang baik. Itu bahasa akhlak juga dari orang tua. Kalau kita mau berpikir sampai ke situ. Dan sampai di sini dulu kita berbicara akhlak-akhlak yang kita sampaikan, masih banyak akhlak lain yang akan kita. Padahal dulu kita sudah mengaji loh. Risalah Awanan itu sudah saya kaji 2 kali di on air itu. Tapi dengan jam terbang yang berbeda ini, cara menyampaikan pun juga berbeda. Saya pertama kali ngaji di Hasanah, kajian kitab itu, ya Risalah Awanan itu yang saya kaji pertama kali. Tapi karena jam tayang beda, cara menjelaskannya pun nggih mboten kados saniki ngoten lho nggih. Oh, dereng mira tasih awal-awal oner Hasanah nggih. Sing rejo tasih Iwamid, Hasanah, Darul Safaah, Darul Hikmah ya, itu Safaah, Darul Hikmah. Itu dulu yang sudah eksis itu. Jadi awal-awal sampai Hasanah yang saya kasih itu kitab Risalah Mu'awanah 8 tahun yang lalu. 8 tahun yang lalu. Saya wong kula nderek ngaji 6 tahun. Dereng lahir RK. Kadang-kadang kula niki ajeng matur ngoten lho Bu, ajeng baleni apa saya sampaikan. Setelah baleni ternyata banyak jamaah baru yang belum mendengar ternyata. Mulane kula iki arep baleni ngaji iki pikir-pikir. Nggih, ternyata saya tahu banyak yang baru. Nggih, alhamdulillah kita dipertemukan dan pertemuan kita sudah matang lagi daripada dulu. Dulu kan masih usia saya 30 berapa nggih? 30 tahun yang lalu. Saat ini 39 kan berarti luwih mateng cara wong. Nggih bejo jenengan timbang sing wong dhisik ngoten lagi. Saya menyampaikan dulu nggih
gerambiangan ngoten mawon Bu ndak iso ngaji kaya sakniki ternyata semakin orang semakin tua jam terbang semakin banyak itu juga menjadi beda rasa kajiannya. Oke. Alhamdulillah. Tapi alhamdulillah orang Hasanah sampai sekarang tetap sama menerima saya itu tetap saya walaupun di 8 tahun yang lalu tetap sama. Ya, alhamdulillah mudah-mudahan ada berkah untuk kita semua. Khususnya umumnya lumebero barokah teng keluarga kula panastaya nggih. Amin ya rabbal alamin. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin hamdan naimin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma yassir lana umurana ma'arahadin qulubina wa abdanina wassalamati wal afiyati fid dunya wa dunyana wa kullana sahiban safarina wa khalifatan fi ahlina. Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman wa qalban khashi'a wa lisanan wa batanan alal bala'i sabira wa waladan salihah wa salihata wa ilman nafi'a wa amalan maqbula wa rizqan halalan thayyiban mubarakan wa umran tawila wa bihusnil khatimah. Rabbana atina dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa hajatikum hajat dunya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah mekaten langsung manten.